Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kami di sini akan membahas materi tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yul Evianola sebagai moderator dan Maria Vanessa Putri. Berikut ini materi yang akan kami sampaikan. Baik, yang pertama kita akan membahas materi tentang konsep takdir Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Arab jabara yang berarti alzamahu bi'fi'lih, yaitu berkewajiban atau terpaksa dalam pekerjaannya. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Sebaliknya, ia terpaksa melakukan kehendak atau perbuatannya sebagaimana telah ditetapkan Tuhan sejak zaman azali. Dalam filsafat barat, aliran ini disebut fatalis atau predestination. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan perbuatan dan kehendaknya. Manusia dalam paham aliran ini terikat pada kehendak mutlak Allah. Segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan yang timbul karena kemauan dari manusia itu sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Paham aliran ini ditonjolkan oleh Al-Ja'ad Ibnu Dirham, namun dikembangkan oleh Jahan Ibnu Qurasem. Adapun landasan aliran Jabariyah mengemukakan pendapat mereka dengan berdasarkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 165. Berikut ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatu qad asabtum mislaiha qultum anna hadza Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sesungguhnya Allah punya hak terhadap segala sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 165. Selanjutnya, materi yang kedua yakni tentang konsep takdir qadariyah. Secara etimologi, qadariyah berasal dari bahasa Arab qadara, yang artinya kemampuan atau kekuasaan. Menurut Abdul Razak dan Rosihon Anwar, qadariyah adalah suatu paham yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak ada campur tangan Tuhan. Dari pengertian di atas dapat dipetik bahwa qadariyah digunakan untuk golongan yang menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya, atau free will. Konsep takdir dalam perspektif paham qadariyah bukan dalam pengertian takdir yang umum dipakai oleh bangsa Arab kala itu, yakni paham yang menyatakan nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, di mana dalam perbuatannya manusia bertindak menurut nasib yang telah ia tentukan. Sedangkan dalam paham qadariyah, takdir adalah ketentuan Allah yang berlaku untuk alam semesta beserta seluruh isinya semenjak ajal, yakni sunnatullah. Sebagian orang qadariyah mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perbuatan manusia yang buruk itu manusia sendiri yang menciptakan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doktrin pokok dari paham qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat jahat atau baik. Jadi, apabila seseorang diberi ganjaran, baik balasan surga atau neraka kelak di akhirat, berdasarkan pilihan pribadinya, bukan oleh takdir Tuhan. Bagi mereka tidak ada alasan yang tepat dalam menyandarkan segala perbuatan manusia pada perbuatan Tuhan. Doktrin ini mempunyai doktrin Islam sebagai pijakannya, seperti surat Al-Kahfi ayat 29 salah satunya. Baik, materi yang ketiga yakni tentang konsep takdir Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa qadar dan qadar adalah tentang keinginan atau iradah, perbuatan seorang hamba dan apa yang timbul pada sesuatu berupa hasil perbuatannya. Seorang hamba bebas berkehendak dalam seluruh perbuatannya, dan hambalah yang menciptakan perbuatannya serta menciptakan hasil yang terdapat pada sesuatu yang berasal dari perbuatannya. Pandangan takdir dari aliran Mu'tazilah adalah perbuatan manusia terjadi sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Jika seorang ingin berbuat sesuatu, perbuatan itu terjadi,
Tetapi sebaliknya, jika seseorang ingin tidak akan terjadi. Jika sekiranya perbuatan manusia bukanlah perbuatan manusia, tetapi perbuatan Tuhan, maka perbuatannya tidak akan terjadi. Sungguh pun ia mengingini dan menghendaki perbuatan itu, atau perbuatannya akan terjadi. Sungguh pun ia tidak mengingini dan tidak menghendaki perbuatan itu. Selanjutnya, konsep takdir ahlu sunnah wal jamaah. Terma ahlu sunnah tersusun dari dua kata, al-sunnah dan al-jamaah. Al-sunnah secara etimologi adalah jalan atau sirah, sedangkan secara terminologi adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik berupa amalan, perkataan, ketetapan, dan keyakinan. Adapun al-jamaah secara terminologi adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Kemudian aliran ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya takdir dan meyakini bahwa hamba punya kehendak dan kemampuan untuk beramal. Akan tetapi kehendak hamba itu dikaitkan dengan kehendak Allah Ta'ala, sehingga mereka adalah kelompok pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrim, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus sunnah mengatakan bahwa manusia mempunyai pilihan dan kehendak. Ia berbuat sesuai pilihannya, akan tetapi tidak keluar dari takdir Allah. Maka perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Namun perbuatan itu adalah ada yang telah diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang melakukan keburukan atau kebaikan, tetapi Allah yang menakdirkan. Oleh karena itu, manusia dihukum atas kemaksiatannya dan diberi pahala atas kebaikan yang dilaksanakan. Seandainya perbuatan yang ia lakukan bukan karena pilihannya, maka dia tidak mendapatkan pahala dan hukuman. Kemudian selanjutnya yaitu pendapat Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam takdir. Dalam pendapat Jabariyah tentang takdir yaitu qadha dan qadar Tuhan yang berlaku bagi segenap alam semesta ini tidaklah memberi ruang atau peluang bagi adanya kebebasan manusia untuk berkehendak dan berbuat menurut kehendaknya. Paham ini menganggap semua takdir itu dari Allah. Oleh karena itu, menurut mereka, seseorang menjadi kafir atau muslim adalah atas kehendak Allah. Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, manusia tidak mempunyai andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Kemudian pendapat Qadariyah tentang takdir yaitu manusialah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan berkeyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Kemudian beda halnya dengan pendapat takdir Allah dari aliran Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu terjadi sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri, dan jika seseorang ingin berbuat sesuatu, maka perbuatan itu terjadi. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak ingin, maka tidak akan terjadi. Kemudian pendapat tentang takdir menurut ahlu sunnah wal jamaah. Menurut ahlu sunnah wal jamaah tentang takdir yakni beriman kepada Allah bahwa telah menetapkan seluruh takdir sejak zaman azali dan Allah mengetahui takdir yang akan terjadi pada waktunya dan bagaimana bentuk takdir tersebut sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Tadi pembahasan materi yang telah disampaikan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.